Bapak Ibu dirahmati Allah, kita pun belajar lewat Quran, lewat firman yang Allah turunkan kepada kita semua, bahwa selain Nabi Ibrahim yang khawatir akan nasib anak-anaknya, yaitu Luqmanul Hakim. Pengajaran beliau kepada anak-anaknya diabadikan di satu surah ya, dari 114 surah, langsung dengan namanya, yaitu surah Luqman. Kita dengarkan sebentar bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Wa in jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardal إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Ayat yang tadi dia baca itu Masya Allah, di antaranya mengajarkan kepada kita supaya mencontoh Luqman. Emang apa yang diajarkan sama Luqman? Yang diajarkan sama Luqman itu satu, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Gila kan? Diajarkan tauhid gitu loh. Kalau kita kan enggak, kita ngajarin apa malah kita? Ya mohon maaf gitu buat saudara-saudara yang sudah mengajarkan tauhid, Masya Allah. Makanya kan salah satu upaya kita kan menyekolahkan anak kita di tempat yang baik, di tempat yang di sana mereka mengenal Allah gitu. Jangan di tempat yang tidak mengenal Allah. Ilmu itu kan dipelajari untuk mengenal Allah. Kalau kemudian ilmu itu jadi tidak mengenal Allah, apa coba namanya? Apakah itu masih disebutnya ilmu? Makanya saya bersyukur udah banyak sekolah-sekolah yang
mengawali dia punya pembelajaran dengan qiraatul Quran. Nah, tinggal tambahin dah tuh salat duhanya di Darul Quran. Nggak pakai itu yang namanya belajar langsung ke kelas, nggak ada itu. Masjid dulu. Mereka tahu rumahnya Allah dulu, baru kemudian mencari ilmu. Dia sujud dulu, dia ruku, diminta sama Allah, mudah-mudahan dikasih ilmu yang bermanfaat. Nah yang begini, diajarkan anak tentang cinta Allah, cinta Rasulullah, diajarkan sama Luqman. Kemudian diajarkan juga tentang apa? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Luqman mengajarkan kepada anak-anaknya begitu ya, dimana kemudian pengajaran ini datangnya dari Allah bahwa harus berbuat baik sama orang tua. Aduh, saya mah gergetan tuh. Pengen betul-betul punya anak-anak yang alhamdulillah Allah mengaruniakan saya anak-anak yang kalau dipanggil kakak, iya pak, lebek. Ini kan ada yang anak-anak dipanggil kakak dengar. Ya sekarang ini terjadi, orang tua sakit ditelepon, nak bapak sakit, ya sudah berobat aja dulu. Oh, dikabarin di telepon begitu. Pak, kalau nanti nggak punya duit, ini saya transfer. Lu bukan soal duit, ini soal kasih sayang. Gitu tuh, kalau kita ngajarin anak cuma nyari duit, dia ketemu tuh duit, tapi dia tidak ketemu kita kehilangan dia. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira keinginan saya sama lah dengan keinginan Bapak Ibu, kepingin memang punya anak-anak yang dicintai Allah dan Rasulnya dan mencintai kita, dan kita pun mencintai dia dengan sepenuh hati kita. Sesuai dengan namanya Darul Quran, maka di sini pun anak-anak nggak usah diomongin lah soal bahasa ya, how to make our children ya, kemudian bisa speak fluently both in English or Arabic, nggak usah diomongin itu mah. Itu memang sekolah harus begitu. Bagaimana membuat anak-anak didiknya bisa cacis bahasa Inggris, ya takalam yomiyah bil Arabiyah, bicara kemudian bahasa Arab sehari-hari, nggak usah diomongin itu mah. Artinya ya itu mah sudah sebuah hal yang memang semestinya ada di sekolahan. Saya nggak terlalu bangga memang begitu. Enggak, saya emang nggak gimana-gimana. Walaupun di sekolah kita ini IT-nya memang harus bagus ya, penguasaan teknologinya harus keren, harus kemudian mereka sudah menguasai dunia teknologi informasi. Makanya ketika saya menggariskan Darul Quran, sekolah tingginya itu bukan sekolah tinggi agama Islam, tapi sekolah tinggi ilmu komputer, sekolah IT, memang dari bawah gitu loh. Nah tapi yang saya banggakan dari sisi pengajaran di Darul Quran adalah bagaimana kemudian saya bisa menunaikan janji saya kepada Allah bahwa ya Allah, kalau Engkau mengamanahkan kami anak, mudah-mudahan kami akan mencetak anak kami menjadi penghafal Al-Quran. Kami cinta menjadi keluargamu ya Allah. Saya tahu satu hadis, karena hadis itu saya tahu, saya jaga, dari Anas bin Malik, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala kata Rasul punya keluarga. Akan bingung sahabat, mana ada Allah punya keluarga? Tapi ternyata ada. Siapa yang keluarganya Allah? Rasulullah menjawab, keluarganya Allah itu adalah hamilul Quran, ahlul Quran. Mereka itu orang-orang yang membawa Al-Quran, yang belajar, yang mengajarkan, yang membaca Al-Quran, mengamalkan. Ya itu dia. Hum ahlul Quran wa khassatu, kata Rasulullah. Mereka itulah keluarganya Allah, yaitu ahli Quran, dan mereka punya keistimewaan. Maka saya berdoa mudah-mudahan anak saya menjadi penghafal Al-Quran. Dan gak usah khawatir, ngapalin Quran itu easy, gampang. Kitanya aja yang gak tahu jadi susah ya kan. Contoh nih ya, Surah Yasin. Surah Yasin kan itu 83 ayat. Mestinya kan umur kita yang kayak begini nih, umur Bapak Ibu coba pikirin. Umur Bapak Ibu coba pikirin. Udah berapa sekarang? Jangan sampai kesalahan kita, kegagalan kita terjadi, terulang sama anak kita. Apalagi sudah ada penelitian bahwa ruang untuk ngapal di otak kita itu berbeda dengan ruang untuk menerima informasi apapun di dunia ini. Karena menerima Al-Quran itu tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula, dipisahin sama Allah. Udah ada penelitian itu. Nah ini bagaimana misalkan kayak surah Yasin ya, 1 tahun itu kan 365 hari.
Kenapa sampai kita yang udah umur 30, 40, 50, ada yang saat ini barangkali datang usia udah di atas 60 karena nganterin cucunya pengen milih sekolah. Tapi Yasin aja nggak hafal. Padahal 1 tahun 365 hari Yasin itu 83 ayat. Kenapa jadi nggak hafal? Karena dia nggak tahu caranya ngapal yang gampang tuh gimana. Nah, di dalam Quran ini diajarin cara yang ngapal tuh gimana. Nanti ada barangkali ada satu asatidz yang mendemonstrasikan kepada ibu dan bapak bahwa menghafal Al-Quran itu easy, mudah. Yasin itu kan 83 ya. Kalau kita ngapalin setiap hari 1, maka 83 hari jadi tuh. One day one ayah. 1 hari 1 ayah. Al-yaum ayah. Nah, ini kan luar biasa. Hari ini belajar misalkan Yasin, Yasin, Yasin. Yang tadi saya bilang barangkali ada yang ketawa, oh masa Yasin doang, tapi tunggu dulu. 7 hari aja udah beda tuh. 7 hari udah beda. Ini ada tayangan tentang seorang anak yang Masya Allah lah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mudah-mudahan hati kita bergetar nih dengerin ayat yang dibacakan oleh anak ini. Subhanallah. Coba kita dengar dulu. Ini yang baca anak kecil loh. Itu kan, kenapa dia yang kecil itu bisa baca Yasin dengan sempurna? Karena emang mau, kita nggak mau. Padahal saya bilang tadi 1 hari memang cuma Yasin, tapi begitu 2 hari Yasin wal Qur'anil Hakim, 7 hari itu panjang tuh. Innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim Tanzilal azizir rahim Litunzira qawman ma unzira aba'uhum Fahum ghafilun Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim Fahum la yu'minun. Panjang. Begitu ketemu 2 minggu 14 ayat. Sampai mana tuh? Panjang betul dah. Ini nih. Nah di dalam Quran ada
ada satu pembelajaran penghafal Al-Quran yang insya Allah tidak akan membuat anak-anak kita jadi pusing. Jangan juga kita khawatir, kalau kita punya anak ngapalin Quran, nggak jadi arsitek dong. Apa urusannya sama arsitek? Kan hebat kalau jadi arsitek ngapalin Quran. Wih, maksudnya anak saya perempuan, buat apaan ngapalin Quran? Buat apaan? Kalau perempuan mah udah satu aulad. Perempuan tuh sekolahnya anak-anak kita maksudnya gitu kan. Kalau anak-anak kita punya anak, diajarin sama ibu yang ngapalin Quran, wih, Masya Allah. Ayo dah, kita bersama-sama. Kita sama-sama mewujudkan di Darul Quran memang sebagai Darul Quran. Ya emang perlu pembuktian sih, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan ikhtiar yang sempurna dari kawan-kawan, para prinsipal, para teachersnya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan redha-Nya bahwa dari Darul Quran itu tumbuh bersemi penghafal-penghafal Al-Quran yang anggun, penghafal-penghafal Al-Quran yang smart ya, yang menguasai teknologi, menguasai bahasa, menguasai kemudian wawasan-wawasan kekinian, hebat di olahraganya, ya, maju pola pikirnya, mandiri, yang lebih terpenting lagi dia cinta sama Allah dan Rasulnya, dan juga mencintai kita sebagai orang tuanya. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga besar Darul Quran yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan juga mencintai Allah dan Rasulnya. Tolong aminkan doa saya. Mudah-mudahan dengan diaminkan oleh jamaah sekalian, kita semua punya anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi ja'alna muqimina as-salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang mau mendirikan sholat, mau menegakkan sholat, menjaga sholat. Dia tahu Engkau adalah sebagai Tuhannya. Dia tahu Rasul Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad adalah Nabi-Mu, adalah Rasul-Mu. Ya Allah, maafkan kami. Engkau sudah mengamanahkan anak kepada kami yang lebih daripada harta, tapi kami belum mampu menjadi ayah dan ibu yang baik. Maafkan kami ya Allah, yang belum mengenalkan anak-anak kami dengan baik kepada-Mu sebagai Tuhannya. Allah mengajak anak-anak kami untuk mencintai Nabi Allah Muhammad sebagai Rasul-Mu, sebagai Nabi. Ya Allah, maafkan kami yang belum sempurna mengajarkan kami anak akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Maafkan kami ya Allah yang kami masih khawatir tentang dunia kami, tapi kami tidak khawatir tentang dunianya anak-anak kami. Maafkan kami yang masih khawatir tentang masa depan anak-anak kami secara dunia, tapi tidak khawatir masa depan akhiratnya anak-anak kami. Ya Allah, berikan izin-Mu, berikan ridha-Mu, berikan kemudahan dari-Mu ya Allah dalam mendidik anak-anak kami. Mudah-mudahan Kau menolong dengan pertolongan-Mu. Mudah-mudahan anak-anak kami bisa menjadi anak yang saleh dan salehah, mau mengingat kami, mau mendoakan kami, berbuat baik pada kami, tidak menyia-nyiakan kami di usia tuanya kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan anak-anak kami lebih soleh daripada kami, lebih berhasil daripada kami, baik dunia maupun akhiratnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan juga anak-anak kami adalah keluarga-Mu yang mencintai Al-Quran, yang bisa membawa Al-Quran di dalam kehidupannya. Ya Allah, takdirkan kami menjadi ayah dan ibu yang memiliki anak-anak yang menjadi permata buat kehidupan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sehatkan juga anak keturunan kami, ya Allah. Jauhkan anak keturunan kami dari penyakit, bahkan jauhkan dia dari keburukan dan orang-orang yang buruk, dan jauhkan anak-anak kami dari perilaku buruk. Engkau lah yang maha menjaga ya Allah, dan Engkau lah yang maha melindungi. Kau pula lah yang memberikan rahmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.